Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176 Allah memberikan sinyal. Apa sinyalnya, Pak? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawahu mathaluhum kamasalil kalbi. Kami ingin angkat derajat kehidupan manusia itu. Allah ingin muliakan kita. Dengan apa Allah ingin muliakan kita, Pak? Dengan sholat ini. Karena kalau kita riwayat Rasulullah Isra dan Mi'raj, gerakan-gerakan sholat itu cuma satu-satu gerakan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat setiap tingkatan langit itu, Pak. Ada malaikat yang hanya takbir saja kerjanya. Ada malaikat yang hanya ruku saja kerjanya. Sampai detik ini, sampai di hari kiamat dia akan hanya ruku kepada Allah. Ada malaikat yang hanya sujud saja kepada Allah. Dan semua gerakan-gerakan yang nampak oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu digabungkan menjadi satu kesatuan, yang gerakan sholat yang kita laksanakan saat ini. Bukankah itu yang dimaksud oleh Allah, Pak? Allah ingin muliakan kita. Allah ingin memuliakan kita lebih dari malaikat itu, walaupun kita makhluk yang penuh dengan dosa itu. Dengan apa? Sholat. Tapi Bapak, Allah sindir kita. Namun banyak kita yang tertipu oleh kehidupan dunia dan hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Malas kita untuk datang kepada Allah, hanya sibuk dengan berniaga, tidak mau datang memenuhi panggilan Allah. Padahal kita umat Islam yang laki-laki ini wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, namun masih dia berkeliaran dengan kegiatan-kegiatan keduniawiannya. Mathaluhum kama salil kalbi. Kami umpamakan mereka sama dengan wawu, kata Allah. Di ayat yang lain, di ayat yang ke-178 Allah juga ingatkan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka kami sama dengan binatang, bahkan lebih hina lagi dari binatang. Bapak, dua dalil ini sudah terbukti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini masyhur, Pak, dan ini sering dijadikan rujukan oleh buku-buku pesantren Ramadan. Apa itu, Pak? Ada seorang pemuda menangis, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong ya Rasul, ayah saya meninggal dunia tapi tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya, ya Rasul. Tidak ada orang yang mau datang, yang mau naik ke rumah saya, ya Rasul. Si ayah tidak kuat sendirian, saya harus dibantu oleh orang lain, tapi orang lain tidak mau bantu saya, ya Rasul. Bapak, Rasul waktu itu sedang duduk-duduk dengan Umar. Lalu Rasul utus Umar untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata mayat yang orang yang tidak mau menyelenggarakan jenazahnya itu
wajahnya, kepalanya tidak lagi seperti sipulan yang dikenal oleh orang. Bukan lagi sipulan yang selama ini disaksikan oleh tetangganya. Ketika tetangganya berpapasan itu wajahnya, namun ketika dia sudah jadi mayat, bukan itu wajahnya. Sehingga orang nggak mau menyelenggarakan jenazahnya. Apa wajahnya, Pak? Dia sudah berubah menjadi kepala babi wajahnya itu. Bapak, lalu Umar melaporkan ini ke Rasulullah. Lalu Rasulullah datang, lalu Rasulullah mohon dulu kepada Allah agar Allah tutup dulu aib sipulan ini. Alhasil karena Rasulullah yang meminta, Pak, kembali normal wajahnya. Lalu baru seorang mengerahkan jenazah. Namun sampai ketika dikubur, ketika pipi akan dicacahkan orang, Pak, apa yang terjadi kembali, Pak? Kepalanya kembali menjadi kepala babi. Lalu ditutup orang kuburnya itu. Selesai ditutup orang kuburnya itu, apa kata Rasulullah, Pak? Wahai sahabatku, wahai saudara-saudaraku yang sedang bertakziah hari ini adalah tamsil, ini adalah perumpamaan yang Allah lihatkan kepada kita. Siapa yang selama hidupnya tidak pernah mau sujud kepada Allah, tidak mau pernah menyembah Allah, tidak mau pernah datang 5 waktu sehari semalam kepada Allah, nanti dia akan Allah bangkitkan kepalanya seperti kepala babi pada hari kebangkitan nanti, Pak. Ternyata apa yang diingatkan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 176 dan yang ke-178 relevan dengan kejadian ini, Pak. Allah memang akan hinakan kita. Allah akan hancurkan derajat kita ketika kita tidak pernah mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, Bapak, khotib ajak kita bersama, termasuk diri khotib sendiri. Betul sudah sholat yang kita laksanakan? Sempurnakah sholat yang sudah kita kerjakan selama ini? Atau hanya mohon maaf, Pak, kita menjadi pelaksana sholat yang sifatnya mingguan? Datang sekali Jumat, namun sesudah itu kita tidak pernah lagi sholat sama sekali. Atau hanya sholat dalam sehari-hari setak tahunan, ketika hanya Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri, namun sesudah itu kita tidak lagi sholat. Atau mungkin sholat kita lain 5 waktu sehari semalam, namun kita menjadi orang yang melalaikan sholat. Ketika melalaikan sholat, apa kata Allah? Fawailil musallin. Neraka wel buat siapa? Buat orang-orang yang melalaikan sholat. Sholat saja kita, Pak, neraka wel buat kita. Buat siapa? Orang yang lalai dalam sholat. Apatah lagi kalau kita tidak sholat. Orang yang sholat lalai saja sholatnya, sudah masuk neraka dia. Fawailul lil musallin. Lalai bagaimana? Mungkin saja boleh jadi, Pak, kita tunggu-tunggu waktu di ujung-ujung waktu baru kita sholat, dan itu pun sholat kita tidak sempurna secepat kilat sesuai dengan karena seakan-akan kita hanya sekedar bayar hutang penuh kewajiban. Kalau hanya sampai di situ ibadah sholat kita, Pak, tentu saja ini yang disebut oleh Rasulullah orang-orang yang akan menjadi celaka nanti dalam perjalanan hidupnya. Maka Bapak dan Saudara, dalam momen kita pertukaran waktu tahun dan juga di bulan Rajab ini, coba kita evaluasi diri kita. Bagaimana dengan sholat kita selama ini? Sudah kita sempurnakan sholat kita?